ancaman tentang orang yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah dan ancaman orang yang melintas di hadapan orang yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. 4 hadis kita baca di 2 bab yang berbeda. Hadis yang pertama berbicara tentang ancaman makmum yang suka mendahului imam. Imam belum ruku, makmum udah ruku. Imam belum sujud, makmum sudah duluan sujud. Nanti dibangkit di hari kiamat dalam rupa keledai. Riwayat lain dalam rupa anjing. Jadi jangan main-main suka mendahului imam. Ngebarengin aja makruh. Nih imam, ini makmum. Imam ruku dibarengin, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah. Ngebarengin imam aja makruh. Kalau ngeduluin haram. Kalau sampai 2 rukun mendahului imam, haram dan batal, salatnya batal. Mari kita lihat hadis tersebut. At-tarhibu min sabqil imami, ancaman daripada mendahului imam. Yang kedua, wa minal mururi, ancaman daripada melintas baina yadail musalli, di hadapan orang yang lagi sholat. Nggak boleh tuh orang lagi sholat di depannya seliwar-seliwar, warawiri, dosa besar itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha ahadukum, apa tidak takut seseorang dari kamu, idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, min ruku'ihi, dari rukuknya, au sujudihi, atau mengangkat kepalanya dari sujudnya, qoblal imam, sebelum imam. Imam belum bangkit, makmum udah bangkit duluan. Kata Nabi, apa salah seorang kamu nggak merasa takut ya saat dia bangkit duluan dari ruku, dari sujud sebelum imam? Ayyaj'alallaha ra'sahu, bahwa Allah jadikan kepalanya ra'sa himar, kepala keledai. Ntar dibangkit di hari kiamat, kepalanya kepala keledai. Kalau dalam lafaz yang lain yaitu ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa kalbin, Allah rubah kepalanya kepala anjing. Ini ancaman yang mengerikan.
Jadi begitu dibangkit dari alam kubur, badannya badan manusia, kepalanya kepala keledai. Nah, ini dia nih di dunia. Dulu kalau dia sholat suka ngeduluin imam. Setengah ulama mengatakan hadis ini seksaannya bukan saja di akhirat, di dunia juga. Emang ada orang ngeduluin imam, palanya jadi pala keledai. Secara fisik nggak ada, tapi otaknya otak keledai alias pandir bodoh. Jadi dengan kata lain, siapa yang pengen cepat bodoh, sering-sering duluin imam sholat, insya Allah cepat apa? Cepat bodoh. Jangan. Imam dijadikan untuk diikuti, bukan untuk dibarengin, bukan untuk didahuluin. Au yaj'alallahu suratahu, atau Allah jadikan rupa orang tersebut. Kalau tadi cuma kepalanya doang, kalau ini utuh rupa orang tersebut suratah himar, dalam rupa keledai. Berarti nggak kepalanya aja, seluruh badannya seperti keledai. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi kalau dalam fikih perihal apa hukum mendahului imam di dalam sholat, kalau seorang makmum mendahului imam satu rukun haram. Kalau sudah sampai 2 rukun diduluin, contoh imam belum ruku, makmum udah ruku. Imam belum iktidal, makmum sudah iktidal. Kalau udah 2 rukun ngeduluin imam, haram dan batal sholatnya. Dosa juga, batal juga. Kalau ngebarengin gimana? Makruh. Batal sih enggak, makruh. Satu-satunya tempat yang disuruh ngebarengin cuma jurusan amin ketika sholat jahar. Waladhdallin, amin, barengin deh. Siapa-siapa yang kepengen berbareng aminnya dengan amin malaikat, maka barenginlah aminnya imam, karena malaikat aminnya ngebarengin aminnya imam. Kan kita nggak ngelihat malaikat, nah, kita patokannya sama imam. Kadang-kadang punya kebiasaan jelek, imam baru dolin aja belum, waladhdall, amin. Didik tuh anak-anak kita, hadirin, jangan dibiasain kebiasaan jelek sampai gede, tukang nyamber. Lin aja belum udah amin. Itu tanda nggak kompak tuh. Ini kadang-kadang bukan anak-anak lagi, yang gede persis di belakang imam. Amin. Imam baru ngambil napas, waladhdallin, belum ngucap lagi ngambil napas, makmumnya udah duluan. Jadi yang diperintah ngebarengin imam cuma di satu tempat, jurusan apa? Amin. Mau coba? Ayo kita coba. Mudah-mudahan nggak ada tukang samber nih. Kalau saya belum mulain jangan mulain, biarin imam ambil napas dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, cakep tuh 2 jempol. Ntar prakteknya sholat, ntar terlepas lagi, waladdall, amin. Buang tuh kebiasaan jelek ya. Kita lanjutkan.
Wa an Abil Juhaim, dari Abil Juhaim, Abdullah bin al-Harith ibn Sammah al-Ansari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamul marru, marra yamurru, melintas, lewat, isim fa'ilnya marru. Seandainya mengetahui oleh orang yang melintas, melintasi apa? Baina yadail musolli, di hadapan orang yang sholat, dia lewat-lewatin aja begitu. Madza alaihi, apa yang dia bakal tanggung, dosa apa yang dia bakal tanggung kalau seandainya tahu. Lakana ayyakifa arba'ina, sungguh bahwa dia berdiri selama 40 khairan lahu, masih lebih baik buat dia, masih lebih ringan buat dia, min ayyamurra baina yadaihi, daripada dosa melintasi orang yang dia melintasi di hadapan orang yang sholat. Sampai perawi bilang 40-nya kita nggak tahu tuh. Qala Abu Nadhr, la adri, saya nggak tahu. Nabi bilang 40 apa arba'ina yauman, 40 hari, au syahron, 40 bulan, au sanatan, apa 40 tahun. Substansinya 40 itu alat takfir. Artinya di sini dikatakan lil mubalaghah. Wa dzakarul arba'in, menyebut 40 menyatakan bersangatan besar dosanya. Diri 40 tahun masih lebih ringan daripada dosa yang bakal dia pikul akibat melewati orang yang di hadapan orang yang sholat. Kalau dalam Hasyiah Ibni Abi Jamrah dirinci, ini konteksnya yang dosa besar. Seumpama ini gelas kita anggap orang sholat, dia gunakan sutroh. Sutroh itu penghalang, entah lekar, entah tas, pokoknya di hadapannya dipasang sutroh. Ini udah dipasang, ada orang melintasi antara yang sholat dengan sutroh, ini haram nih, melintasnya haram. Kan udah ada sutroh, kalau mau lewat di atas sutroh sana. Hadirin di rumah lagi sholat, arah kiblatnya pas depan pintu rumah. Orang mau masuk warawiri gimana? Taruhin aja depan kita, bangku depan sejadah. Jadi dia bisa melintas warawiri aman, karena sudah ada sutroh. Tahu di masjid sini udah punya belum sutroh? Nah, di beberapa masjid udah ada tuh, dari triplek tebal setinggi 30 cm lebih kurang, yang ujungnya agak bundar seperti kubah. Itu namanya sutroh. Perlu tuh tiap-tiap masjid mempunyai itu. Jadi kalau dia lakukan sholat ba'diyah, qobliyah, dia pasang sutroh. Jadi orang melintas apa-apa. Nah, ya. Ini bukan sutroh. Belum dikata sesuatunya nggak menonjol. Kasih yang menonjol, ya, tas, lekar, atau ini tisu. Kalau HP gimana? Taruhin sutroh. HP Samsung S7. Begitu bangkit dari sujud, ente jangan bilang hilang ah. Sutrohnya taruh $100 gitu. Dalam Hasyiah Ibni Abi Jamrah dibahas, kalau seseorang sholat dia tidak pakai sutroh, ngablak aja begitu, gimana?
Kita mau melintas juga nggak ada jalan kecuali mau nggak mau lewatin, ya, supaya tidak kena makruh. Asal di atas 3 hasta ke atas. 3 hasta lebih kurang 1,5 meter. Dia lagi sholat nih, dari tempat dia berdiri kita lewatin 2 meter gitu, masih nggak apa-apa karena dia tidak pakai sutroh. Jelas ya. Nah, ada lagi kondisi darurat, tengah-tengah sholat kentut, keluar nggak dari barisan? Keluar, ngelewatin orang sholat nggak? Ya darurat. Masa orang udah kentut diam di barisan? Udah batal mau ngapain? Ikut-ikut ruku, tidak pura-pura gitu. Mana ada sholat pura-pura? Kagak boleh. Itu darurat. Udah lewat aja. Di mana kita berdiri, kita mau keluar dari barisan, lihat yang terdekat ke tembok sebelah kanan apa sebelah kiri. Misalnya lebih dekat ke sebelah kiri, endok sono. Nanti melipir deh, minggir. Terus sap-sap yang di pinggir ngerti, kasih abstan jarak, orang lewat bahwa dia batal. Udah lewat aja. Nih lewat pakai begini. Yang sholat begitu juga. Permisi. Udah lewat sana udah batal. Pakai begitu. Merunduk-runduk. Nanti di akhir zaman repot ini. Saya pernah ceritakan dulu. Saya nggak sebut deh tempatnya. Dulu di bulan Ramadan, saya masbuk sholat isya, dapat saf di belakang, dapat 2 rakaat, imam salam, saya diri. Tuh yang di depan saya udah pada mau ngelewatin. Kan kita yang sholat kasih tangan begini kan, Nabi ajarin, cegah jangan sampai dia lewat, kan begitu. Dia kagak ngerti, kita begini dicium tangan. Dia tahu ustadz sholat masbuk cium tangan. La haula wala quwata illa billah. Itu dia cium tangan, kalau dia ngamplopin repot juga. Batal nggak tuh saya tuh? Hah? Jadi kalau saya ambil batal. Tuh akhir zaman tuh. Maksudnya kita kasih palangan, jangan lewat. Ditarik tangan kita, dicium tangan. Jadi jelas ya, masalah melewati orang di hadapan orang yang sholat, lihat kondisinya. Haram kalau sudah dipasang sutroh antara yang sholat dengan sutroh orang masih melintas, haram itu. Ini dia ancamannya. Tapi kalau di atas sutroh dia melintas nggak apa-apa, karena sudah ada pembatas. Atau yang sholat tidak ada pembatas, kita nggak ada jalan buat lewat situ, silahkan lewat di atas 3 hasta. Ya 2 meteran ke atas mah aman. Itu yang sholat pojok, kita lewat di sini. Oh jauh, berapa itu? 5 meter, nggak apa-apa. Jadi dirinci itu dalam Hasyiah Ibni Abi Jamrah oleh Syekh Shanwani. Hadis tadi yang kita baca riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Sekarang masuk bab berikutnya tentang asal muasal diwajibkannya sholat. Dulu itu 2 rakaat asal muasalnya. Lalu begitu Nabi hijrah ditetapkan ada yang 4, ada yang 3. Untuk yang safar tetap 2, maka berlakulah yang disebut sholat qashar.
At-targhibu fi qasri shalah, perihal menggemarkan mengqasar salat. Salat 4 rakaat menjadi 2. Ini buat musafir. Wa ma yaquluhul musafir, dan menggemarkan apa yang diucapkan oleh musafir idza safara, kalau dia mau safar doa apa yang dia baca. Wa idza dakhalal balada, kalau dia masuk ke kampungnya, ke negerinya, habis pulang dari luar kota, wa raja'a, dia kembali, apa yang dia baca. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma furidatis shalah, awal difardukan salat itu rakaataini, 2 rakaat. Fa uqirrat salatus safar, maka ditetapkanlah salat safar. Wa utimmat salatul hadar, dan disempurnakan, artinya yang 4 rakaat disempurnakan tetap menjadi 4 salat hadar, yaitu salat mukim. Zuhur, asar, isya 4 ya tetap 4. Adapun musafir yang 4 menjadi 2. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Ya kalau subuh kagak berubah. Emang subuh mau musafir mau mukim berapa rakaat? 2. Salat subuh 2 rakaat. Nih imam nih salat berjamaah, makmum salat subuh 2 rakaat. Udah 2 aja. Jangan diamandemen salat subuh. Pengen nambahin jadi 3 rakaat. Kalau ente jadi makmum lihat imam udah gelagatnya, udah deket lagi tasyahud akhir salat subuh, dia mau nambahin serakaat, ente yang jadi makmum ikutin jangan. Itu kagak jawab. Berarti mufarokoh nggak? Mufarokoh, pisah diri. Kenapa? Imamnya kagak beres. Sholat subuh 2 rakaat mau diamandemen jadi 3 rakaat. Ini jangan ngantur nih cerita sholat. Paham nggak? Bilang ini. Sholat subuh jangan ditambah-tambahin, tahu? Udah 2 rakaat aja. Tuh makmum liatin, udah tinggal lagi tasyahud, masih 3 rakaat aja. Jangan ditambah-tambahin. Paham ya? Paham? Ya. Tuh makmum udah pegel tasyahud. Kenapa? Perut gua mules. Udah tinggal salam masih pengen nambah aja. Boleh kan cerita sholat kan? Iya nggak boleh sholat subuh di amandemen, enak aja. Kemudian walil Bukhari anha, bagi riwayat Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, tsumma hajara, kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Fafuridat arba'an, difardukanlah ada sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Wa uqirrat sholatus safar alal awal, ditetapkan sholat safar sebagaimana pertama diwajibkan 2 rakaat. Aslinya memang 2. Nah, Nabi hijrah ke Madinah, nah, yang 4 ya tetap 4 buat mukim, yang musafir balik ke hukum semula. Itu artinya memberi isyarat musafir dikasih keringanan, sholat yang 4 menjadi 2. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, sesungguhnya Allah suka bahwa didatangkan rukhsah. Rukhsah itu keringanannya. Hukmun syar'iyyun sahlun, hukum syar'i yang gampang. Ya contohnya tadi mengqasar.
Allah senang kalau didatangkan dispensasi yang Allah berikan. Buat musafir, sholat zuhur 4 dikasih keringanan 2, asar 4 menjadi 2, isya 4 menjadi 2. Allah senang tuh. Nah, nanti di dalam fikih dibahas lagi. Kalau musafir udah dikasih keringanan, mana lebih afdol, qasar atau tamam, 2 atau 4? Lebih afdol mana? Dilihat jaraknya. Kalau jarak yang ngepas 2 marhalah 16 farsah itu udah boleh melakukan qasar, tapi afdol tamam 4 rakaat. Nah, kalau perjalanannya udah jauh lebih afdal qasar. Maka berlakulah hadis ini. Allah senang didatangkan keringanan-keringanannya, kama yakrahu, sebagaimana Allah benci antu tama'asihi, bahwa didatangkan kedurhakaan-kedurhakaannya. Allah kagak demen kalau hambanya berbuat maksiat. Itulah 4 hadis yang kita baca, moga-moga bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atammu wa la ilma lana illa ma 'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.